Siapa kalian yang berani berkomentar saya memecah belah umat? Saya menebar kebencian. Saya memang menebar kebencian. Kebencian kepada apa? Pada kemungkaran, pada penyesatan akidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Harry Pras menebar kebencian. Banyak sekali narasi-narasi di komentar YouTube saya, yaitu saya menebar kebencian katanya. Benci kepada habaib, benci kepada zuriyah Nabi Muhammad, awas kualat dan lain sebagainya. Saya tidak peduli sebenarnya dengan komentar-komentar seperti ini. Karena apa? Dari sekian banyak orang yang nonton video saya, banyak diantaranya yang sadar. Bahkan nelpon saya, sebelumnya dia gulu kepada habaib. Setelah nonton video saya, dia mulai sadar dan mulai tidak mengagung-agungkan habaib ini secara berlebihan. Nah, di sini bahwa video saya bisa mempengaruhi orang untuk berubah dari kebiasaannya sebelumnya. Dia gulu kepada habaib, membenarkan segala ucapannya. Setelah itu mereka sadar. Ini yang disebut dengan saling mengingatkan dalam kebenaran. Kalau hanya untuk mengingatkan dalam kebaikan, sudah banyak ustadz-ustadz yang mengingatkan untuk sedekah, untuk sholat tepat waktu. Sudah banyak ustadz-ustadz. Untuk menutupi aurat, berbuat baik kepada orang tua, untuk berbuat kemaslahatan, itu sudah banyak. Tetapi orang-orang yang untuk membantah perilaku-perilaku menyimpang, doktrin-doktrin yang sesat dan menyesatkan, itu tidak banyak. Terlebih mereka ini punya kafling sendiri nih, para habib-habib ini. Memang betul saya benci, ya. Saya benci memang kepada mereka ini. Tetapi apa yang saya benci? Perilaku kemaksiatannya. Kata Rasulullah SAW, apabila kalian melihat suatu kemungkaran, kemaksiatan, penyesatan, rubahlah dengan tanganmu. Apabila tanganmu tidak mampu, maka dengan lisanmu. Lisan tidak mampu, dengan hatimu, yaitu berdoa. Yang dimaksud dengan kekuasaan apa? Apabila kalian sebagai presiden, sebagai ulil amri, sebagai bupati, camat, kepala desa, dan lain sebagainya, kalian punya tanggung jawab untuk berdakwah, mengingatkan, untuk menghindari segala kemungkaran, kemaksiatan, dan penyesatan umat. Wajib. Tapi karena saya tidak memiliki kekuasaan itu, yang saya miliki apa? Mulut dan juga YouTube ini. Ini termasuk dakwah untuk menjalankan perintah Rasulullah. Ini masuk kepada perintah Rasulullah yang kedua. Kalau tidak punya kekuasaan, maka rubahlah dengan lisanmu. Berdakwah, ya, mengingatkan. Nah, di sini di bab mengingatkan ini, apakah boleh kita dengan cara lembut dan keras? Keduanya boleh, ya. Keduanya boleh. Apabila kita melihat orang bermaksiat, ya, saya nih bertemu dengan orang bermaksiat. Dia kalau bermaksiat itu sendirian, nonton film porno, minum minuman keras, mabuk-mabukan, tapi sendiri dia sembunyi-sembunyi, dia sering meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi dan kita tahu, maka datangilah orangnya dan nasihati orang itu dengan lemah lembut. Ingat, datangi orangnya dan nasihati lemah lembut, karena dia tidak mengumbar kemungkarannya. Dia hanya melakukannya dengan sendirian. Meskipun dengan teman-temannya bertiga, tetapi dia mojok di suatu tempat yang tidak kelihatan orang dan dia tidak mengajak siapapun untuk ikut dengannya, hanya bertigaan. Kita datangi dia dan nasihati secara baik-baik. Lalu bagaimana kalau mereka melawan, lalu mau memukul kita? Maka kita wajib untuk membela diri darinya. Gunakan kekerasan juga. Ya, kalau kita bisa bela diri, lumpuhkan dia tanpa menyakiti. Begitu. Ini sistem dakwah. Terus apakah boleh kita keras, tegas di dalam menyampaikan kebenaran? Boleh. Yang pertama, apabila ada orang yang diyakini sebagai mubaligh, orang yang diyakini sebagai penceramah, ustadz, kiai, gus, habaib, dia berpidato di depan umat mengucapkan merampok lebih afdol, lebih disukai, dibiarkan oleh Rasulullah, diridhoi oleh Rasulullah daripada mengemis. Ini mungkar, ini maksiat, ini penyesatan. Bolehkah kita marah? Boleh, karena dia sedang mendoktrin umat. Ya, di video disebarkan di media sosial, banyak yang nonton. Bagaimana kalau nanti ada orang-orang yang koruptor, yang maling, yang begal, yang ini, yang itu? Mereka langsung menggunakan dalil itu untuk melakukan tindakan kejahatannya. Ini yang disebut kita melawan kemungkaran itu dengan tegas dan keras.
Kita bukan membenci kepribadiannya. Siapa namanya? Hani Assegaf itu. Saya tidak membenci kepribadian dia. Meskipun dia bertato-tato. Ya, saya lihat dia bertato-tato. Katanya dia juga agen Yahudi. Dia penggali kubur keramat dan lain sebagainya. Saya tidak mau urus kepribadian dia. Yang saya lakukan di sini, yang saya tentang di sini, statement yang dia buat di depan publik, berceramah seolah-olah dia orang alim, menyatakan merampok lebih afdol daripada mengemis. Landasannya apa? Abu Dar atau Abu Jundub, si pembegal yang bertaubat masuk ke dalam Islam karena melihat Rasulullah SAW. Dia mengutip sejarah, sejarahnya dibengkokkan. Sedangkan cerita yang sebenarnya, Abu Dar bukan mendatangi Rasul untuk melanjutkan menjadi begal, tapi untuk bertaubat. Sebagaimana yang disampaikan oleh pidatonya Ustadz Adi Hidayat. Ini perlu kita tentang. Bukan cuma itu, bukan cuma satu orang ini. Ketika saya marah-marah, apakah boleh marah-marah? Boleh marah-marahi. Kata Imam Ahmad apa? Ketika kalian melihat kemungkaran, ingin kalian menasehati, maka nasihati pelaku kemaksiatan itu dengan lemah lembut. Apabila dia sembunyi-sembunyi. Ini Imam Ahmad yang ngomong. Tetapi apabila dia melakukannya secara terang-terangan, mengumbar penyesatannya di depan publik, maka kita boleh untuk memarahinya, boleh menentang keras kepadanya, karena itu yang dianjurkan, untuk bersikap tegas terhadap kemungkaran. Karena apa? Kekafiran, kesyirikan, kemungkaran, kefasikan ini apabila dilakukan secara terang-terangan, maka pelakunya tidak dapat dimuliakan lagi, teman-teman. Siapa yang ngomong? Bukan saya, tapi Imam Ahmad. Banyak sekali narasi yang dibangun untuk menggembosi cara saya berdakwah, cara saya menentang para habaib-habaib ngibul ini. Karena apa? Katanya saya menebar kebencian, katanya saya tidak percaya zuriat Nabi, katanya saya memecah belah umat. Tidak ada yang merasa terpecah dengan video ini. Malah banyak yang tercerahkan. Yang awalnya muhibin, pecinta kepada Habib-Habib ngibul, telah nonton video saya, mereka langsung nelpon, baik melalui Instagram saya, ngechat. Mereka bersyukur katanya ada orang yang berani untuk melawan seperti ini. Sebenarnya saya bukan the one only, tapi saya salah satu dari beberapa pendakwah yang menyampaikan kebenaran ini. Siapa kalian yang berani berkomentar saya memecah belah umat, saya menebar kebencian? Saya memang menebar kebencian. Kebencian kepada apa? Pada kemungkaran, pada penyesatan akidah, penyelewengan ajaran Rasulullah yang dilakukan oleh para habaib. Bolehkah kita benci kepada mereka? Boleh. Apa yang kita benci? Ajarannya. Nih Habib ini yang bilang, siapapun yang ikut Al-Quran tapi tidak ikut habaib, sesat. Bolehkah kita benci statement ini? Boleh. Bolehkah kita benci pribadinya? Tidak boleh. Siapapun di balik statement itu, Habib Rizika, Habib Baharka, Habib Lutfika, Habib siapapun itu, ketika dia mengucapkan sesuatu yang mungkar, apalagi seperti ini, sesat katanya orang yang tidak ikut habaib. Ini namanya doktrin yang sesat dan menyesatkan. Bolehkah kita benci? Sangat-sangat boleh. Bolehkah kita lawan? Boleh. Mau apa kalian? Ya? Terus yang berikutnya, ada juga anaknya Habib ini, anaknya Habib Taufik ini. Siapa itu saya tidak tahu namanya, lupa pokoknya. Dia bilang, siapapun Habibnya, dia mau mabuk kek, dia mau apapun kek, jangan dibenci. Jangan dibenci katanya. Kalau kalian mau ngasih, jangan kasih uang, kasih beras. Mau kita ngasih beras, mau kita ngasih HP, kalau dia gak punya duit, dijual berasnya untuk beli minuman. Dikasih HP, dijual HP-nya untuk beli minuman. Kenapa kalian ini, meskipun ada segolongan dari kalian melakukan kemungkaran, mabuk-mabukan, kalian masih menasihati kita, pribumi ini, untuk memberi kepada mereka, meskipun bukan uang. Apa kalian? Kerja, bukan minta. Jangan kasih uang, kasih beras. Emang kerjaan kalian minta-minta? Ya? Kalau kalian nggak kerja, kalau kalian nggak pidato gitu, nggak ada kerjaan kalian. Nggak bisa kalian kerja apa? Statement ini yang kita benci, bukan pribadinya. Siapa anaknya Habib Taufik itu? Saya nggak tahu namanya. Saya tidak tahu siapa pribadinya. Dia selama puluhan tahun ngapain saja, saya tidak tahu. Saya tidak mau mencari tahu. Entah dia memang pernah mabuk kah, pernah ini kah, pernah itu kah. Saya tidak peduli itu. Yang saya benci adalah statement dia. Dan statement ini bukan cuma satu ini saja. Banyak orang-orang yang mengatakan Habib Bahlul, Habib yang maksiat, Habib yang narkoba, yang mabuk-mabukan lebih mulia daripada kiai yang alim. Ini statement sesat dan amburadul. Bolehkah kita benci? Benci boleh. Boleh gak marah? Boleh. Karena apa? Kemarahan kita ketika melihat kemungkaran itu bentuk dari keimanan kita dan kecintaan kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita mendiamkan kemungkaran, itu sama saja kita berlaku mungkar. Kita melihat kemungkaran di depan mata kita, tapi kita mendiamkan. Saya bukan siapa-siapa untuk menasihati. Maka pada saat itu juga, kita sudah ikut andil dalam kemaksiatan itu, kemungkaran itu.
Karena ketika orang diam melihat kemungkaran, maka dia dijuluki setan bisu. Dan orang yang berbicara kemungkaran, mereka adalah setan yang berbicara. Sama-sama setan jatuhnya. Mau kalian jadi bagian dari setan? Jangan, ya. Apalagi Habib Bahar ngutip dari kitab, nggak tahu itu kitab apa. Katanya Habib yang Bahlul lebih mulia daripada kalian sudah tahu statement ini. Dan kita boleh nggak membenci statement ini? Boleh. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dari nasabnya, teman-teman, tetapi dari bentuk keimanan dan ketakwaannya. Anaknya Nabi Nuh, ya. Anaknya Nabi Nuh bagaimana? Anaknya Nabi Nuh beserta istrinya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia anaknya, ya, bapaknya seorang nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, mereka itu masih sanak famili dengan Nabi Muhammad. Apakah karena mereka kerabat Nabi, mereka mendapatkan syafaat Nabi? Apakah kita patut muliakan Abu Lahab dan Abu Jahal? Tidak bisa, teman-teman. Allah melihat bukan dari segi nasab, tetapi dari segi iman dan ketakwaan kita. Apakah saya termasuk orang yang iman dan bertakwa? Kalau beriman, saya jamin 100% saya beriman. Tapi kalau takwa, saya masih banyak luput dan khilaf. Saya akui itu. Tetapi saya tidak pernah mendoktrin orang untuk melakukan kemungkaran. Mendoktrin orang untuk melakukan kemaksiatan. Baik, teman-teman. Ini adalah curahan atau unek-unek yang ingin saya ungkapkan kepada kalian. Karena apa? Ini berasa mengganjal. Bukan cuma kali ini, bukan cuma sekarang. Dulu ketika saya bahas Panji Gumilang, saya juga diserang seperti ini. Membahas Samsudin juga seperti ini. Membahas hal-hal yang menyimpang lainnya, saya dianggap seperti ini juga. Bahkan ketika bahas guru sekumpul, saya juga dianggap seperti ini. Sekarang saya tidak peduli. Siapapun kalian yang mengucapkan sesuatu bertentangan dengan Quran hadis, maka akan saya tentang juga. Ya, camkan itu.